Nanti ini komite bangun gedung Rano sudah tanggung jawab negara semua. Ini nggak usah diprotes, ini harga mati, ya kan? Karena negara wajib mencerdaskan semua kehidupan bangsanya. Terus tadi, ini bahkan sampai ke perguruan tinggi nanti, ketika Pak Prabowo nanti mampu memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam kita, anak sampean anak KB kuliah bakal gratis. Benar apa benar? Benar. Pak Prabowo itu tidak pernah beli jati apapun, ya kan? Tidak ada sejarah Pak Prabowo ngomong as ngesok lobby, tidak ada sejarah. Harus kami tiga beban rumah tangga, lekan lo musibah. Harus sakit. Maka program terkait kesehatan Pak Prabowo itu akan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk lansia. Itu nanti akan ada BPJS yang dibiayai oleh negara, ya? Ibu-ibu yang lansia. Nah, tadi kesehatan ini wonten rumah sakit daerah resmi, swasta wonten kan itu, tapi itu belum cukup. Terus maka programnya adalah membangun rumah sakit modern dengan standar memenuhi persyaratan. Tujuannya adalah melayani kesehatan masyarakat, termasuk obat-obatan. Terus pandai orang untuk obat beli. Betul Pak. Berarti pun di kepenaki ini. Pun di kepenaki beli. Ye, apa benar itu? Saya mau tak jawab, mau tekan kono. Bener ini bener, karena ini bah. Bener, itu nanti tak jelas dia. Itu pendidikan kesehatan sama nih, alatnya panjenengan petani sama nih. Itu termasuk ini alat beli, akan terbukanya lapangan pekerjaan. Nom. Jadi nanti yang bekerja luar negeri itu adalah mereka yang punya skill. Tidak seperti sekarang. Nanti nggak ada lagi seorang ibu rumah tangga, seorang istri meninggalkan suami dan anaknya karena jadi bekerja di luar negeri atau negara. Nanti itu sudah tidak ada lagi. Terus tidak ada lagi suami meninggalkan istri dan anaknya karena kerja di luar negeri. Yang kerja di luar negeri itu adalah mereka yang punya skill, sehingga nanti dia kerja di sana, anak istrinya ikut di sana. Terus benar ya? Di sini nanti akan terbuka lapangan pekerjaan. Mengapa demikian? Nah ini pertanyaan beliau, karena Pak Prabowo berkomitmen meneruskan program-program Pak Jokowi yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, berpihak kepada kepentingan rakyat. Hasil tanah bumi pertiwi kita adalah yang terbesar dari sumber daya alam yang saat ini oleh Pak Jokowi mulai dikelola sendiri. Terus benar, nanti didol dalam bentuk barang jadi yang akhirnya Eropa, Amerika dan sekutunya itu protes karena mereka biasanya ngeruk, langsung digowo. Akhirnya kita misalnya nilainya sebenarnya 1 juta, sekilo 1 juta, cuma kita dapat 30.000.
30.000 atau 100.000 dari 1 juta. Itu disinilah dengan industrialisasi itu maka terbuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, kita dapat duit akeh. Terus begini, luwe duit akeh karena tadi 1 kilonya seharusnya 1 juta, tapi kita dapat hanya 3.000. Coba bandingkan kita. Terus betul. Itu mulai dari tambang emas, nikel, bauksit, batu bara, dan lain-lain. Maka negara punya duit akeh. Dengan duit akeh itulah maka kita bisa memberi subsidi pendidikan. Orang ana rugine dadekno anak-anak negeri ini menjadi anak cerdas, anak yang baik. Terus betul. Ini aset. Terus betul. Termasuk kesehatan, pendidikan kesehatan. Bisa kabeh bergoli. Terus program bantuan sosial ya akan dilanjutkan, BLT akan dilanjutkan. Sing wis nampa tetep nampa, sing durung nampa harus nampa. Pak, pas nampa piye maksudmu? Gimana? Lah itu aku ngomong, sing wis nampa ben tetep nampa, sing durung nampa bakal nampa. Lah itu ini nambah. Terus benar disempurnakan Pak. Terus benar nih tepuk tangan. Lah nek ana sing durung nampa jenengan di DPR. Nah niku. Nah, ngomong kali Mas Nur. Tolong iki. Nah, wis kopi dapine kae Mas Sidik. Ngomong Mas Sidik. Terus bener nih. Nanti yang belum menerima akan menerima. Sing wis nampa tetep nampa. Begitu juga dengan PKH. Sing wis nampa ben nampa, kira apa? Sing nampa suruh kita ben nampa PKH. Kita tahu selama ini ada titik lemahnya. Titik lemahnya apa? Tadi saya sampaikan ada yang sudah yang sebenarnya sudah tidak berhak untuk menerima. Ada yang lebih berhak untuk menerima, tapi yang lebih berhak menerima ternyata tidak menerima karena alasannya datanya sampai pusat. Terus betul. Nah, maka tadi ini kita sempurnakan. Sing wis napa ya apa, sing urung napa ben napa. Itu termasuk PKH. Ini alat panjenengan ngomong karo masyarakat. Termasuk nanti program unggulannya adalah terkait mengatasi stunting. Nah, stunting itu tidak hanya dengan wacana-wacana dan menjadi beban desa, tapi ini harus ada intervensi dari negara untuk mengatasi stunting. Maka programnya Pak Bromo adalah ibu hamil dan menyusui itu setiap hari dapat susu. Setiap anak dari PAUD sampai SLTA akan setiap pagi minum susu. Ojo bapak ayo kok bentuknya ngombe susu. Repot. Ibu ya. Bener gak? Ojo bapak ayo kok bentuknya ngombe susu. Baik, bapak itu ini mesem-mesem. Ini mesem-mesem. Ya, kalau prakar gitu apa? Ojo tekan terus. Bu, semangat jenengan. Jadi anaknya nek ngombe susu terus, ibu hamil menyusui susu, maka janinnya akan sehat. Terus benar. Terus ketika ibu itu punya bayi menyusui, dia minum susu juga bayinya sehat. Terus anak-anak yang di PAUD sampai SLTA setiap pagi minum susu,
akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan anak yang kuat dan anak yang cerdas. Luar biasa betul. Ini anak sampai yang ngomong alif sebelum gitu kok. Nah, yang terakhir tadi saya sampaikan, nanti anak-anak kita akan makan ya, sebelum pulang sekolah akan makan ya, yang PAUD sampai SMP akan makan siang itu 4 sehat 5 sempurna. Berarti sego ana ndok. Nek mriki ndok apa ndok? Halo. Halo, bisa. Bahasa Indonesia teh mriki. Halo. Hah? Lo? Ndok. Ndok. Ana ndoke ya, berarti lauknya itu ada ndok, ada daging, ada ikan. Wonten sayur. Nanti juga akan ada tambahan buah 4 sehat 5 sempurna. Sapore betul iki Bapak. Sapore betul. Berarti ibu sudah mengurangi biaya belanja. Terus betul. Masih Hidayat, masih Hidayat, jadi lagi. Masih Hidayat, masih Dik, masih Dik. Pak Uri di Moro, Pak Uri di Moro, Pak Kasedi, Pak Kasedi. Terima kasih. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa dari mana? Selamat siang, dengan saya Bapak Iskandar Zulkarnain dari Bapilu DPD Gerindra Jawa Tengah, dan pemenangan pemilu. Kegiatan hari ini ada kegiatan apa? Kegiatan kita adalah acara kampanye tertutup yang berbasis caleg. Ya, termasuk hari ini kita di Purworejo yang di dapilnya Mas Hidayat dan Mas Sidik. Jadi saya ingin ngecek kepastian pergerakan mereka di bawah, apakah sudah menggalang kekuatan atau belum. Ternyata ini luar biasa, hari ini kita bisa lihat sendiri semangat dari masyarakat dan tim-timnya siap memenangkan Pak Prabowo Mas Gibran sekaligus memenangkan Partai Gerindra. Ini dihadiri berapa ratus orang? Ya, ini ya ratusan orang ya. Ya, hampir ya 200. Program-program ke depan apa? Program-program ke depan. Ya, program kita akan memastikan bahwa kita akan dengan pasukan jangkrik akan menjelaskan kepada masyarakat semua titik, semua TPS, semua RT, kenapa kita pilih Prabowo Gibran, karena tadi alasan-alasan tadi yang biasa sampaikan. Termasuk intinya bagaimana kita wujudkan kemakmuran keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Harapan sendiri kita targetnya menang 1 putaran untuk Pilpres dan Gerindra menang. Terima kasih. Yes, sama-sama Mas. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa dari mana? Suratno dari Semanggung Barat. Pak, hari ini ada kegiatan apa? Sosialisasi masalah Partai Gerindra untuk pemenang Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak program-program yang akan disampaikan tadi oleh Bapak? Alhamdulillah program-programnya itu bagi rakyat menyentuh sekali dan membantu, sangat membantu sekali. Di antaranya apa saja Pak ini program-programnya? Programnya pertama masalah kesehatan, yang kedua masalah bantuan jenis PKH, KIS dan lain-lainnya, itu bagi warga sangat mendukung. Setuju nggak Pak kalau program-program tadi dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Gibran? Sangat setuju Pak. Harapannya sendiri Pak sebagai masyarakat? Harapnya kita sebagai warga, pertama rakyat bisa hidup lebih makmur, lebih maju dengan adanya Pak Prabowo. Ini dari timnya siapa Pak? Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat Pak. Bagaimana nak menurut Bapak Pak Nur Hidayat? Alhamdulillah sampai saat ini baik. Kebetulan saya sendiri kenal beliau. Ada program-program khusus dari Pak Nur Hidayat? Ada. Di antaranya program juga program yang lain masih banyak. Yang saya tahu sekarang hanya Google dan apa itulah.
Mungkin dari Pak Nur Hidayat sebagai DPR terpilih atau DPR yang sekarang menjabat, pernah nggak Pak memberikan bantuan-bantuan ke masyarakat? Ada. Saya sendiri sudah itu dari Kube. Di antaranya apa saja Pak bantuannya? Kube itu jenisnya peternakan kambing, ada juga bibit, ada juga ikan. Itu kelompok apa ini? Kelompok, ini kelompok. Sistemnya seperti apa Pak? Sistemnya itu kan kita mengajukan proposal lewat beliaunya dalam tahapan 1 tahun itu. Kalau berapa orang? 10. Berapa kambing? 10 orang. 5. 5 kambing Pak. Iya. Terima kasih sekali Pak. Selamat siang Pak. Dan Bapak siapa dari mana? Bapak Ucok Bari dari Dukuh Kecamatan Gerabak. Ngomong-ngomong ini pendukungnya siapa nih Pak? Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat. Bagaimana Pak program Pak Nur Hidayat? Pak Nur Hidayat itu program bila Pak Prabowo jadi lagi, tapi setelah itu juga sudah ada program-program yang telah sudah berjalan. Seperti kambing tapi itu berkelompok Pak. Setiap kelompok itu ada 10 orang. Ya, tapi kalau saya hitungnya itu anu ya enggak ikut, cuman kan saya ikut menyalurkan gitu loh. Kambing, terus apa itu pembangunan infrastruktur di Desa Tumburjo, terus poker apa itu. Bapak ikut menyalurkan? Iya, saya ikut menyalurkan karena saya yang dekat dengan saya dan Pak Nur Hidayat. Jadi ya seperti itulah. Kalau dari program-program Pak Prabowo sendiri apa Pak? Dari program-program Pak Prabowo sendiri, orang ini baru akan dianukan, akan disosialisasikan ke masyarakat. Jadi programnya seperti susu, anak orang hamil mendapat susu dari pemerintah, terus anak sekolah dapat istilahnya makan 4 sehat 5 sempurna, dapat jatah makan siang gitu. Terus mau meneruskan program-program Pak Jokowi yang itu berpihak kepada rakyat lah. Di antaranya apa saja nih programnya? Di antaranya program PKH, program apa ini pendidikan sampai SMA apa perguruan tinggi ya, saya kurang pas, tapi jelas pendidikan itu lebih diperingan, itu mendapat bantuan dari pemerintah. Harapan ke depan Pak? Harapan ke depan semoga program-program itu dapat istilahnya benar-benar disosialisasikan yang sebenarnya, yang sebaik-baiknya gitu. Gerindra menang, Prabowo Gibran 1 putaran, jangkrik bos. Selamat siang Pak Nur Hidayat, ada waktu sebentar Pak? Ya silakan monggo. Jelaskan Pak, hari ini ada kegiatan apa? Sosialisasi kegiatan saya sebagai caleg DPRD Kabupaten Purwokerto 4, juga sosialisasi Bapak Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden 2024-2029, juga untuk sosialisasi Dewan Provinsi atas nama Pak Eri Gibran dan Dewan RI atas nama Pak Prasetyo. Program-program diantaranya apa dulu? Luar biasa, tadi sudah dijelaskan dari DPD bahwa kalau Pak Prabowo menang itu sudah dijelaskan dengan jelas, kartu tani dihapuskan sehingga tidak ada kartu beras lagi, kesehatan gratis, pendidikan gratis, akan dibangun beberapa rumah sakit, dan juga bantuan-bantuan sosial yang sudah dilakukan pemerintah Pak Jokowi akan dilanjutkan dan disempurnakan. Untuk langkah ke depan kemenangannya sendiri apa ya Pak yang ada? Ya, saya setelah ini pasti dalam hari-hari ke depan sampai nanti hari pencoblosan akan terus bergerak mensosialisasikan program Pak Prabowo Gibran khususnya dan program Pak Prasetyo, Pak Eri dan program saya. Jadi sehingga mereka benar-benar semakin yakin untuk pemenangan kita semuanya, pemenangan Gerindra juga. Harapan Pak Nur sendiri bagi masyarakat dan pendukungnya Pak? Ya, mudah-mudahan mereka dengan ikhlas memilih, tidak akan salah mereka memilih kami karena program kami lebih jelas dari program-program calon lain. Terima kasih. Yeah. Ini adalah sosialisasi kegiatan
Prabowo dan bersama dengan masyarakat untuk wilayah Kecamatan Kemiri. Di antara sosialisasi apa saja? Ya tentunya kita menyampaikan program dari Bapak Prabowo Gibran apabila beliau itu menjadi presiden, baik dari program untuk kesehatan, pertanian, terus ketenaga kerjaan dan lain sebagainya, masih banyak tentunya demi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan juga kami selaku DPR sudah memberikan program-program yang nantinya tentunya untuk kesejahteraan baik dari bidang infrastruktur ataupun SDM dan juga bisa dari bidang pertanian. Mungkin ada program-program yang akan dilanjutkan dari Pak? Tentunya program-program existing yang sekarang sudah berjalan yang kiranya masih baik bila tentunya akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Yang dari program-program dari Pak Jokowi berpihak kepada masyarakat tentunya akan selalu dilanjutkan. Di antaranya apa aja ini Pak program? Ya tentunya itu khususnya untuk kaitannya dengan bantuan-bantuan yang langsung ke masyarakat seperti PKH, BLT dan BPJS. Itu nanti akan disempurnakan. Ya bagi yang belum menerima nanti akan menerima. Bagi yang sudah menerima tentunya akan tetap menerima. Terkait dengan penanganan stunting sendiri, langkah-langkah ke depan apa? Ya tentunya karena stunting faktor utamanya adalah kebutuhan akarnya gizi pada anak didik kita, terutama untuk balita. Nah, nantinya dengan adanya Prabowo Presiden tentunya akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan tentunya untuk balita, baik sisi gizinya dan kesehatannya. Harapan ke depan? Harapan semoga Prabowo menjadi presiden pada hari Minggu, tanggal 23 Desember tahun 2023, dari Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Surjono mengabarkan. Ya, terima kasih. Masih Pak Presiden, terima kasih.